Halo, kembali lagi dengan saya Suci Wulandari dari Kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan angkatan ketiga tahun 2025. Materi kita selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan objek data. Baik, kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menentukan objek data menggunakan berbagai teknik sampling di Microsoft Excel, dimulai dari probability sampling hingga non-probability sampling. Pertama-tama, saya membuka Microsoft Excel dan memilih data yang akan dianalisis. Setelah datanya siap, saya pastikan semua data saya paste sebagai value supaya nilainya tidak berubah ketika diolah. Nah, saya juga memberikan nomor urut pada setiap baris agar lebih mudah saat menganalisanya nanti. Kemudian, langkah pertama yang saya lakukan adalah membahas apa itu probability sampling. Secara singkat, probability sampling adalah setiap data itu memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Jenis yang pertama yang ada di probability sampling ini yaitu random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Pertama, saya menyalin judul kolom dulu ke tabel baru, lalu menggunakan rumus run between untuk mengambil 100 data dari 1000 populasi yang ada. Artinya hanya 10% dari total data. Untuk menghindari duplikasi, saya menambahkan rumus sort by dan sequence sesuai jumlah data dan jumlah sampel yang ingin saya ambil. Setelah nilai randomnya muncul, saya copy dan paste value-nya supaya nilainya tetap sama. Selanjutnya, untuk mengisi kolom-kolom lain, saya menggunakan rumus VLOOKUP. Saya memblok nilai hasil run between sebagai lookup value, kemudian mengunci rumusnya dengan F4 dan memilih kolom dari data utama sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, jika saya ingin menampilkan ID customer yang ada di kolom kedua pada data utama, maka call indexnya saya isi juga dengan angka 2 dan range lookup saya isi dengan false. Nah, dengan cara yang sama saya bisa melakukan penyalinan nomor ini ke kolom lain dan hanya mengganti angka indeksnya saja sesuai kolom yang saya butuhkan. Setelah mendapatkan 100 dari hasil random sampling, saya beralih ke metode kedua yaitu stratified sampling. Secara singkat, stratified sampling ini adalah bentuk teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau strata tertentu. Lalu dari setiap kelompok diambil bagian datanya secara proporsional. Nah, di sini saya menggunakan pivot table untuk melihat berapa banyak pembeli sepeda dari 3 wilayah yang berbeda yaitu Europe, North America, dan Pasifik. Nah, dari pivot itu juga saya ingin melihat perbandingan antara gender male dan female yang memutuskan untuk membeli sepeda. Hasilnya, saya visualisasikan menggunakan pie chart supaya lebih mudah dibaca. Setelah mengetahui jumlah tiap kategori, saya melakukan proses yang sama seperti sebelumnya menggunakan run between dan VLOOKUP untuk mengambil data secara acak berdasarkan kelompok yang sudah saya tentukan. Kemudian, saya melanjutkan dengan cluster sampling. Cluster sampling ini adalah pengambilan sampel berdasarkan kelompok wilayah tertentu. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin fokus pada region North America untuk mengetahui berapa banyak warga di wilayah itu yang membeli sepeda. Saya menggunakan pivot table untuk mencari nilai pembeliannya, kemudian membuat visual chart, lalu memvalidasi jumlah sampel dengan cara yang sama menggunakan run between dan VLOOKUP. Setelah membahas 3 jenis probability sampling, saya beralih ke non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi semua data yang terpilih. Jenis pertama yang saya gunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kasus ini, saya ingin melihat berapa banyak yang berusia di atas 39 tahun yang telah memutuskan untuk membeli sepeda. Nah, saya menggunakan pivot table lalu memfilter data secara manual dengan pilihan value greater than 39. Hasilnya kemudian saya olah kembali menggunakan run between dan VLOOKUP seperti pada tahap sebelumnya. Berikutnya adalah kuota sampling, yaitu pengambilan sampel dengan jumlah tertentu dari populasi. Saya memfilter secara manual dan mengambil 50 data teratas dari 1000 sampel di data utama untuk memenuhi kuota yang saya tentukan.
Terakhir, saya menggunakan convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dan ketersediaan data. Saya memfilter data berdasarkan gender dan mengambil 30 sampel teratas dari female dan 20 sampel teratas dari male. Kemudian teknik ini paling sederhana karena hanya memanfaatkan data yang mudah diakses tanpa proses acak atau kriteria tertentu. Nah, dari seluruh proses ini, baik probability maupun non-probability sampling, semuanya itu bisa dilakukan dengan mudah menggunakan fitur Excel seperti pivot table, run between, sort by, sequence, dan VLOOKUP. Dengan langkah-langkah ini, saya bisa mengambil data yang representatif dari populasi besar dan mengolahnya menjadi informasi yang lebih fokus dan mudah dipahami. Nah, sampai disinilah materi saya mengenai cara menentukan objek data. Semoga dapat dipahami dan sampai berjumpa lagi di materi berikutnya.